Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ilmu Kelautan kelas B kelompok 4. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang cara mengukur arus secara manual, non-mekanik, dan mekanik. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Dimas Sakti Widianto dengan NIM 062. Perkenalkan, nama saya Nayakati Vipanda dengan NIM 064. Perkenalkan, nama saya Sakti Brigadier Pamungkas dengan NIM 065. Perkenalkan, saya Rismana Davina Dita Rahmat dengan NIM 063. Saya Novian Winamada dengan NIM 066. Dalam menggunakan metode manual, dibutuhkan bantuan dari bola duga untuk mengukur kecepatan dari arus itu sendiri. Cara penggunaan bola duga yang pertama, bola duga tersebut kita ikatkan dengan tali yang diikatkan pada bagian belakang dari perahu. Selanjutnya, masukkan bola duga ke dalam air hingga tenggelam, dan tali yang terikat pada bola duga diulurkan sepanjang kurang lebih 5 meter. Lalu yang ketiga, lepaskan tali yang telah diulurkan tersebut sembari mulai hitungan pada stopwatch. Lalu yang keempat, hentikan stopwatch ketika tali tersebut sudah lurus dan bola duga sudah menempuh jarak tertentu yang diinginkan. Dan untuk mengukur arah dari arus tersebut bisa digunakan bantuan dari kompas dengan cara membidikan arah kompas tersebut ke arah tali yang diikatkan pada bola duga. Untuk simulasi dari penggunaan bola duga bisa dilihat pada video berikut. Pada video ini kami menggunakan sabun sebagai simulasi dari bola duga dan ember yang berisi air sebagai simulasi dari perairan. Nah, putaran air pada ember tersebut kami gunakan sebagai simulasi dari pergerakan arus. Pada video ini bisa terlihat bahwa sabun atau simulasi dari bola duga mengikuti pergerakan dari arus yang berputar di ember. Dan jika ingin mengambil data kecepatannya, bisa kita hitung jarak yang ditempuh dari bola duga serta waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Di sini kami ingin menjelaskan tentang current meter. Current meter atau dikenal juga dengan alat ukur arus, biasanya digunakan untuk mengukur aliran pada air rendah. Alat ini merupakan alat pengukur kecepatan yang paling banyak digunakan karena memberikan ketelitian yang cukup tinggi. Kecepatan aliran yang diukur ialah kecepatan aliran titik dalam suatu penampang menuju aliran tertentu. Prinsip yang digunakan current meter ialah adanya kaitan antara kecepatan aliran dengan kecepatan putar baling-baling dari current meter itu sendiri. Dari kecepatan yang didapatkan dari alat ukur arus, maka akan didapatkan debit pada suatu aliran tersebut. Pengukuran debit pada aliran ini memerlukan pengukuran, yaitu luas penampang, aliran, dan kecepatan aliran. Pengukuran luas penampang pada perairan dapat dilakukan dengan mudah apabila lokasi stasiun pengambilan telah ditetapkan dan dilakukan pengukuran yang cermat agar mendapatkan hasil yang optimal. Cara menggunakan current meter adalah pertama-tama pasang kabel penghubung ke alat current meter dan ke monitor. Kemudian masukkan current meter ke dalam perairan yang akan diukur kecepatan arusnya. Bagian depan alat tersebut yang berbentuk baling-baling tersebut akan berputar karena aliran air yang mengenainya. Kecepatan aliran air akan ditentukan dengan jumlah putaran per detik yang kemudian dihitung. Pada monitor akan disajikan kecepatan rata-rata aliran air selama selang waktu tertentu. Yang ketiga yaitu pengukuran arus menggunakan pendekatan non-mekanik. Pengukuran arus menggunakan pendekatan non-mekanik ini menggunakan alat yang bernama ADCP atau Acoustic Doppler Current Profiler, yang mana alat ini memanfaatkan gelombang akustik. Gelombang akustik akan dipancarkan melalui transducer dan kemudian merambat ke kolom air. Gelombang ini akan kembali dipantulkan ke transducer oleh partikel sedimen maupun plankton. Gelombang yang dipantulkan akan memiliki perbedaan frekuensi dikarenakan adanya gerak relatif pemantul dengan alat ukur. Efek developer adalah fenomena kesetaraan perubahan frekuensi suatu bunyi yang diterima oleh pengamat dengan perubahan kecepatan sumber bunyi. Peristiwa ini biasanya dijelaskan dengan fluid kereta api yang terdengar meninggi saat mendekati pengamat dan terdengar merendah saat kereta api menjauhi pengamat. Di dalam air terdapat material-material padat yang tersuspensi, misalnya sedimen, plankton, dan lainnya, dan bergerak dengan arah dan kecepatan yang sama dengan arus. Jika gelombang akustik dengan frekuensi dan intensitas tertentu dibangkitkan dan ditembakkan ke suatu kolom air, maka material-material padat tersuspensi pada lapisan air yang diukur akan memantulkan gelombang yang ditembakkan tersebut kembali ke pembangkit. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.